saja? Ya ganjil saja karena pihak Jepang sempat ketemu saya diantar oleh Deputi Bappenas dan mengatakan keluh kesahnya dan sebagainya. Dan ketika saya baca proposalnya, kemudian saya baca proposal Cina itu sudah berbeda, sudah dirubah. Nah, karena dirubah itu tidak masuk akal Ini menurut proposal saya. termasuk soal juga pembiayaan? Ya iyalah, pembiayaan kan termasuk bunganya dari 0,1 menjadi 2%. Pada teman-teman yang membuat itu, kan saya tanyakan, itu kalau itu gimana? Ya kalau lebih dari itu pemerintah nggak bisa bayar, ya terbukti kan. Nah jadi begitu masuk ke sana ya saya awasi terus nggak bisa. Tapi kan jalan terus ya terserah, karena konsorsium 4 BUMN itu juga kembang kempis hidupnya sebetulnya, kan pimpinannya ada Wika. Nah kalau mau dicari persoalan pembangunannya, tanya pada Wika. KAI itu setelah selesai berjalan operatornya KAI. Tadinya Wika yang memimpin. Sudah tanda tanya untuk pengerjaan WUS. Bahkan Pak Luhut sendiri, Mas Zainur menyatakan bahwa WUS sudah bermasalah sejak awal. Pertanyaannya, jadi KPK harus mulai mengusut dugaan korupsi WUS ini dari mana? Dari kementerian mana? Perhubungan, BUMN, Kementerian Investasi, atau yang mana duluan? Ya begini, sekarang kan... Saya ke Mas Zainur dulu ya Pak Agus ya. Oh silakan, ya. Saya nggak sebut nama. Ya, Pak Audrey, Pak Agus. Jadi ini memang harus dilakukan audit ya oleh KPK. Yang pertama tentu harus dilihat dari tahap perencanaannya. Bagaimana kemudian ya Indonesia mengambil keputusan untuk menggunakan Cina. Nah, apakah di dalam pengambilan keputusan tersebut digunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik ya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Di sana itu ada asas-asas dasar ya. Nah, kalau ada konflik kepentingan, ada moral hazard dalam bentuk apapun, termasuk fraud, ada kickback, ada keuntungan-keuntungan yang diperoleh, baik itu keuntungan material maupun non-material, dari siapapun pejabat Indonesia, maka clear itu sudah korupsi, tidak ada pembahasan lebih lanjut, tinggal dilakukan penyidikan gitu ya. Jadi di sini tidak bisa beralasan itu diskresi. Diskresi pun ada syarat-syarat untuk dilakukan pengambilan diskresi tersebut. Salah satu prinsip dasarnya adalah prinsip kehati-hatian. Mengapa ya kemudian di dalam praktiknya terjadi overrun dan ternyata juga okupansi kereta cepat ini tidak sesuai dengan janji-janji awal di dalam feasibility studies itu. Apakah? Ya Mbak. Kalau tadi dibilang adalah dugaannya ada markup begitu ya Mas Zainur ya? Ya tentu. Kalau markup itu berarti mulainya dari mana nih kementeriannya? Kan saya melihatnya ada 3 tahap ya. Tahap yang pertama itu tahap perencanaan. Apakah dokumen perencanaannya itu yang di markdown, yang berujung kepada overrun? Yang kedua, apakah di dalam proses konstruksinya Mbak Audrey, di dalam proses pembangunannya, di dalam proses pengadaan lahannya gitu ya. Kalau itu terjadi misalnya markup, terjadi korupsi pengadaan barang dan jasa, maka di situ adalah kontraktornya. Yang ketiga baru soal finansialnya. Tapi yang saya ingin lihat pertama adalah keputusan untuk beralih ke Cina dari rencana awal Jepang. Itu Mbak Audrey. Jadi kalau yang tahap pertama itu di tahap perencanaan, saya lihat ini keputusan yang diambil ini kan atas direksi dari presiden, atas arahan dari presiden. Maka KPK memulainya ya dari presiden Mbak Audrey. Baru kalau sudah dilakukan audit secara menyeluruh tentang bagaimana keputusan itu diambil dengan kacamata asas umum pemerintahan yang baik, kemudian nanti KPK bisa lanjut ke tahap konstruksi, tahap pembangunannya. Apakah ada korupsi di dalamnya, misalnya ada kemahalan harga yang melawan aturan dan seterusnya. Tetapi yang dipersoalkan paling pertama adalah bagaimana keputusan itu diambil, Mbak Audrey. Keputusan mengubah tadi dari Jepang ke Tiongkok maksudnya ya? Betul. Keputusan itu diambilnya bagaimana? Ya, karena ini kan kemudian gitu ya, diketahui terjadi overrun. Overrun itu kan berarti tidak sesuai dengan rencana. Apakah di dalam membuat rencana itu yang sudah ada itikat buruk, ataukah memang itu sesuatu yang wajar? Sebenarnya sih overrun dalam semua proyek, baik dari sisi biaya maupun dari sisi waktu itu wajar selama angkanya tidak seperti di kasus WUS ini. Kasus WUS ini kan nggak wajar sama sekali gitu ya, sehingga harus dilakukan audit. Sehingga menurut saya sekarang yang dilakukan harusnya adalah proses audit menyeluruh dari tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan. Dan langkah-langkah ke depan, Mbak Audrey. Saya mau nanya kalau gitu pendapatnya ke Pak Agus kalau begitu. Pak Agus sendiri apakah tadi juga
kalau gitu menelisika dari mana nih? Kalau tadi Mas Zainur bilang mulai dari perencanaan begitu, karena memang sudah tanda tanya awalnya dari Jepang yang kemudian ditunjuk akhirnya adalah Tiongkok. Kalau Pak Agus sendiri mulai dari mana nih harus diselidikinya KPK? Begini, proses perencanaan, studi dan seterusnya sampai selesai itu ada dokumennya. Tolong KPK cari dokumen itu, termasuk negosiasi di Cina, termasuk sebelum Kosovoan bagaimana itu ada ceritanya. Nah, kalau soal audit kan setiap tahun BPK sudah mengaudit, yaitu dicari dokumennya di BPK. Kalau dia WTP berarti ada something wrong. Jadi semuanya itu tugas KPK, jangan nyuruh orang seperti Pak Mahfud suruh nyari, suruh menyerahkan. Kan saya ketemu Pak Mahfud bilang ini bagaimana KPK? Masa kita yang mengadu masyarakat, bukannya dia cari, kan dia tugasnya adalah mencari. Ya, jadi sekarang cek semuanya betul Mas Zainur tadi katakan bahwa dicek semuanya. Kalau saya yang terpenting cari dokumen antara perundingan antara Cina dengan Indonesia. Itu ada. Kalau di Cina itu close, artinya tidak bisa dibaca oleh publik. Tapi di kita kan punya, nah itu cari. Oke, tapi kalau Pak Agus melihatnya sendiri, ini bisa nggak dugaan markup atau mungkin ada dugaan korupsinya ini dilakukan secara berjemaah? Karena proyeknya besar sekali. Ya mau jemaah mau enggak terserah KPK mencarinya. Tapi jangan lupa bahwa kalau markup dari Jepang ke Cina itu saya tidak melihat ada markupnya karena Jepang itu pakai yen, angka itu angka yen. Kemudian juga ini yang sini dolar dengan yuan. Lalu juga banyak bilang dibandingkan dengan yang Mesir, yang Saudi Arabia. Saudi Arabia itu tanahnya tidak beli. Di kita tanahnya banyak calo yang menjualnya. Nah, jadi semua itu ada di dokumen harusnya dan ada di auditnya BPK dari tahun 2015 sampai katakan 2024. Cari aja, itu dokumennya ada kok. Nah, jadi kalau sudah baca itu, teliti itu oleh KPK, baru dia bisa menetapkan apakah ini korupsi atau tidak. Apakah KPK berani begitu untuk langkah awal ya, sendiri? Harus berani, kalau enggak bubarin aja lah. Ngapain ada KPK? Baik, Mas Zainur, kalau tadi Pak Agus bilang adalah mulai dari cari dulu dokumen ya begitu ya di BPK. Kalau dari Mas Agus sendiri sebenarnya bagaimana? Apakah harus meminta, kan dari KPK sendiri meminta juga sebenarnya kalau misalnya masyarakat punya laporan atau kemudian juga punya bukti-bukti permulaan begitu bisa melapor, ini harusnya dari mana dulu nih Mas Zainur? Ada, jangan masyarakat lah. Oke, Mas Zainur? Ya tentu KPK ya bisa jalan dengan yang pertama mendapatkan laporan dari masyarakat, yang kedua informasi yang didapatkan sendiri oleh KPK, baik informasi secara terbuka melalui media massa atau refer dari lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan, misalnya PPATK, BPK, BPKP. Kan selama ini KPK juga banyak dapat kasus hasil audit, hasil analisis transaksi keuangan, ya dan lain-lain. Itu sudah merupakan hal yang biasa. Sekarang ini sudah menjadi diskusi yang sangat terbuka di publik. Langkah selanjutnya bagaimana? KPK tidak lanjut dengan melakukan pengumpulan bahan keterangan. Saya setuju dengan Pak Agus ya, dokumen yang pertama harus dicari adalah dokumen perencanaannya, dan itu dokumen sangat bisa dicari oleh KPK dengan kewenangan yang dimiliki oleh KPK. Bahkan KPK kalau perlu segera membuka penyelidikan. Kalau sudah membuka penyelidikan, KPK bisa meminta dokumen-dokumen tersebut kepada lembaga-lembaga negara yang memiliki kewenangan, termasuk ya meminta dari badan audit, meminta dari kementerian, dari lembaga, dan juga bisa meminta keterangan ya, belum untuk melakukan pemeriksaan ya, tetapi minta keterangan terhadap pihak-pihak yang diduga mengetahui gitu ya. Siapa sih yang ini harus belum masuk ke proses pro justisia. Nah, menurut Mas Zainur sendiri siapa sih pihak pertama yang harus dimintai keterangan? Pihak awal. Mas Zainur. Ya, saya setuju Pak Agus tadi ya. Kumpulkan dulu dokumennya, Mbak. Dokumennya kumpulkan dulu tahap di tahap perencanaan itu, dilengkapi dengan ya tadi ya ada negosiasi dan seterusnya. Tentu negosiasi itu ada yang negosiatornya, ada juga pihak yang mengambil keputusan. Pihak pengambil keputusan kan presiden. Ya, waktu itu presidennya namanya Pak Presiden Joko Widodo waktu itu. Sehingga di tahap perencanaan ini bisa dinilai apakah perencanaannya itu dilakukan sekali lagi ya prudent dalam bahasa pemerintah namanya sesuai dengan asas AUPB, asas umum pemerintahan yang baik. Ada alat ukurnya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014. Yang kedua, nanti kalau sudah dicari dari sisi perencanaan, masuk ke tahap pelaksanaan pembangunan. Dokumen pembangunannya ya oleh kontraktornya dan seterusnya itu bisa dicari oleh KPK gitu ya. Di situ kan ada ya seluruh dokumen itu ada laporan pertanggungjawabannya dikumpulkan oleh KPK, dilakukan analisis. Apakah di situ ada perbuatan melawan hukum misalnya dalam bentuk markup atau tidak gitu ya. Sehingga nanti bisa diambil kesimpulan Mbak Audrey.
soal off-run ini apakah karena ya moral hazard di proses konstruksinya ataukah karena memang di perencanaannya yang nggak benar. Oh, sejak awal atau di Feasibility tengah-tengah studies di gitu dokumen ya? perencanaannya, iya. Oke. Jadi di dokumen perencanaan itu murah, ternyata waktu dilaksanakan mahal sekali gitu kan. Kalau ketahuan mahal dari awal, mungkin Indonesia tidak akan ngambil Cina gitu ya. Ini yang kemudian harus dikumpulkan oleh KPK. Oke. Tahapan-tahapan ini semuanya bisa dicari oleh KPK dan Oke. KPK ketika sudah pro justisia, dia bisa dengan menggunakan upaya paksa nanti. Sebelum pro justisia pun KPK punya kewenangan untuk meminta dokumen kepada kementerian lembaga yang terkait, bisa meminta keterangan juga dari pihak-pihak yang mengetahui proses pengambilan keputusan sampai pelaksanaan proyek kereta cepat ini, Pak Audrey. Nah, kalau ada dugaan korupsi untuk WUS Jakarta Bandung, Pak Agus, pertanyaan berikutnya kan ini ada rencana juga akan diperlebar lagi, ada proyek cepat hingga Surabaya. Pertanyaannya ini perlu lanjut terus atau stop sementara dulu, kaji ulang lagi, Pak Agus? Tahan dulu, selesaikan dulu yang sekarang ini, sehingga nanti kesananya sudah ditata dengan baik. Kalau enggak, terus nanti akan bermasalah. Tapi kemudian juga apakah misalnya kalau misalnya ke depan kalau memang ada rencana seperti ini, perlu juga mengganti begitu dari Tiongkok ke Jepang lagi? Ya itu terserah nanti pembahasan ya. Ini kan bukan proyek dari APBN bayarnya, jadi ya perlu cari loan dan sebagainya. Ya diteliti dulu lagi, dilihat dulu lagi. Dan yang juga yang penting adalah kenapa sih di Jawa bikin bangun kereta persis seperti Pak Jonan sampaikan. Karena di Jawa itu jalan tolnya sudah nyambung seluruhnya, bandara-bandara sudah dibangun, bahkan tidak banyak yang tidak terpakai, pelabuhan, kereta api yang biasa ada, terus mau bangun dan juga pesawat. Lalu itu semua mau dibunuh. Karena pasti orang akan naik itu karena cuma 3 jam misalnya. Dan itu di tengah kota. Nah lalu investasi kita, bangsa ini yang jalan tol, kemudian di kereta api, kemudian di pesawat dan sebagainya, mau kemana? Pasti kanibal itu. Nah itu yang harus dipikirkan dulu. Jangan main asal bangun, pikirannya cuma proyek, kita dapat sekian % dikantongi. Oke, kalau gitu pertanyaan terakhir ke Mas Zainur. Mas Zainur, menurut Anda sendiri, siapa yang sebenarnya paling bertanggung jawab dalam proyek pengadaan WUS ini? Ini harus nunjuk nama nih kayaknya Pak Zainur. Kenapa? Iya, namanya Presiden Joko Widodo waktu itu, gitu ya. Itu yang paling bertanggung jawab gitu ya. Sehingga sekali lagi gitu ya, ini adalah ujian sejarah bagi KPK. Ya, kenapa? Karena kan ini orang yang sangat berkuasa pada waktu itu dan sekarang juga masih berkuasa ya, masih berada di dalam koalisi pemerintahan. Sehingga sekali lagi kita tidak katakan ini pasti ada korupsinya. Yang penting KPK jalankan ya full bucket, lakukan telaah, ambil kesimpulan. Silakan kesimpulan KPK seperti apa, yang penting akuntabel dan transparan. Jangan bicara soal melanjutkan sampai Surabaya sebelum yang Jakarta Bandung diaudit secara tuntas dan nanti akan sampai kepada kesimpulan. Jangan bicara soal yang lain-lain dulu. Selesaikan dulu yang ini. Saya setuju sekali dengan Pak Agus. Karena yang ini dulu, ini harus dilakukan pertanggungjawaban terhadap publik. Juga harus ada kesimpulan apakah korupsi atau bukan. Mulai diselidiki terlebih dahulu aja oleh KPK. Ya, publik akan membandingkannya dengan kasus misalnya ya sekarang. Ini mirip sekali saya lihat. Sudah kita tangkap. Terima kasih untuk diskusinya malam hari ini. Pak Agus, Mas Zainur, selamat malam. Yo, malam. Iya, soal kerugian hutang kereta cepat ya, proyek warisan Jokowi yang banyak hutangnya dan sekarang membengkak dan dicurigai ada permainan busuk ya di balik proyek tersebut sehingga mengalami kerugian dan kemudian hutangnya semakin menumpuk. Dan tentu beberapa minggu yang lalu Pak Purbaya, Menteri Keuangan Republik Indonesia itu menolak membayar hutang warisan proyek kereta cepat yang diwariskan oleh Joko Widodo. Dan ini potensi KPK untuk mulai mengusut itu besar potensinya. Karena kita juga nggak tahu ada apa sebetulnya kenapa sampai segitunya. Nah pasti ini juga sudah diperbincangkan, sudah dibahas dan juga sudah diperhitungkan. Beberapa hari yang lalu saya mendengar ada satu negara juga yang membangun proyek kereta cepat dan bahkan panjangnya lebih panjang ya dibanding Indonesia. Bahkan uang untuk pembangunan itu pun lebih kecil dibandingkan Indonesia. Padahal sampai membelau
membelah laut ya. Teman-teman mungkin dengar negara apa, nanti boleh teman-teman silakan sampaikan ya. Tapi dalam hal ini kita fokus bagaimana KPK mengusut tuntas ini sampai beres, sampai selesai. Karena ini ada dugaan-dugaan mengarah kepada korupsi. Ya, jadi KPK selaku Komisi Pemberantasan Korupsi harus betul-betul mengejar. Dan ini juga bagian daripada optimis dari pemerintahan Presiden Prabowo dalam memberantas pelaku-pelaku korupsi. Ya, siapapun tanpa pandang bulu yang terlibat silakan sikat, tangkap dan penjarakan. Ya. Jadi memang saya kira ini warisan hutang yang menjadi beban pemerintahan ini. Bagaimana dalam membayarnya atau gimana kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Ya. Tapi kalau menyangkut KPK, katanya kalau menyangkut atau ada persoalan yang mengarah kepada keluarga Jokowi, katanya KPK nggak berani. Kita tunggu KPK hari ini bagaimana pergerakan respon KPK dalam mengusut atau menyelidiki atau melakukan pemeriksaan terhadap proyek kereta cepat warisan peninggalan Joko Widodo yang banyak sekali hutangnya, ya. Nah, di sini coba saya lihat ada beberapa komentar. KPK ibarat pemain sepak bola yang pasif bergerak. Kerjanya cuma nunggu bola datang, dan jika bola datang tendangannya nyeleneh padahal dia digaji negara. Seumpama KPK kerjanya main tuan-tuanan, buat apa ada KPK? Nah, KPK itu harusnya kan independen, tetapi kabarnya Jokowi lah yang melemahkan KPK di tahun 2020 lalu. Ya. Soal ada undang-undang aturan-aturan itu. Nah, kabarnya seperti itu, saya nggak tahu kebenarannya gitu ya. Nah, kemudian negara ini banyak pejabat maruk. Kalau pelaku swasta digedein-gedein angka korupnya dan dimaksimalkan hukumannya dan ditonjolkan untuk menutupi kasus korupsi oleh pejabat pemerintah atau kenalan pejabat. Dan kalau koruptornya pejabat pemerintah dilindungi dan kalau bisa dialihkan isu terus. Karena nyata lakukan itu terus ya, hukumannya nanti di dunia lain. Ketua KPK ini lucu sekali. Untuk apa Anda dipilih jadi ketua KPK terus Anda tidak mau bekerja, hanya menunggu orang lain cari bukti-buktinya? Masa yang tidak punya gaji disuruh kerja? Ini sebetulnya kekonyolan hari ini. Ya, saya juga merasa ini konyol dan ajaib. Kalau kita misalnya masyarakat Indonesia, masyarakat sipil biasa misalnya, melaporkan bahwa ada dugaan korupsi terkait proyek A yang diduga si A melakukan. Yang meminta bukti itu justru KPK-nya. Mana buktinya? Mana bukti laporannya? Biar bisa ditindaklanjuti dan lain-lain. Bayangin kita pelapor disuruh minta bukti. Ya kalau ada buktinya nggak perlu dilaporkan. Gebukin aja dia di situ, selesai. Kan ini kan tugas penegak hukum. Kalau ada seseorang melaporkan ada dugaan korupsi di sana nih, ya KPK sendiri harus bergerak cepat untuk memeriksa, menyelidiki. Ya benar tidaknya itu soal lain, ya. Tapi apa mungkin bisa saja nanti ada yang ngerjain KPK asal ngomong ada dugaan-dugaan begini. Tapi kan bukan arahnya ke sana. KPK pun pasti tahu lah mana yang apa gitu ya. Gak mungkin masyarakat melaporkan sesuatu yang gak penting, kan begitu. Dan KPK itu sendiri pasti tahu orang-orang yang disebut namanya siapa, atau sebagai pejabat apa. Oh jangan-jangan benar nih, periksa saja, selidiki saja, kan begitu harusnya sih begitu. Bukan si pelapor yang justru mencari bukti-bukti baru biar ditindaklanjuti. Ini saya aja nih ya, kalau ketemu koruptor, kalau betul-betul udah terbukti koruptor, kalau dekat gebukin aja tuh, selesai. Kesal kita, oh ini bajingan juga nih, brengsek juga nih, ini koruptor kurang ajar juga, kan gitu. Dia simpel saja sebetulnya. Makanya masyarakat hari ini kalau bisa hukuman mati koruptor disahkan lah gitu ya. Itu kan banyak sekali masyarakat menggaungkan itu, tetapi meskipun begitu saya kira tidak memungkinkan untuk diperlakukan di Indonesia. Sehingga yang paling mungkin atau yang sangat mungkin apa? Undang-undang perampasan aset. Meskipun itu sudah sejak lama tapi tak kunjung disahkan sampai saat ini, tak kunjung tiba pengesahan itu seperti apa.
Makanya koruptor masih merajalela nih. Masih banyak sekali. Jadi saya kira ini tugas KPK, dan kemudian optimis dari pemerintahan saat ini salah satunya memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya, bahkan sampai dikejar ke Antartika. Jangan itu hanya omon-omon belaka saja, tetapi dibuktikan, ditepati, dan diperlihatkan ucapan-ucapan itu kepada publik, kepada masyarakat Indonesia. Saya kira itu saja. Terima kasih, salam, dan sampai jumpa.